itu kenapa SDM-nya tidak nyampe, tidak ada yang membahas ini. Aku tahu banget kenapa Nikita mencabut laporan. Catat. Iya, hidung aku ininya gede, tapi ininya mancung. Jadi batangnya itu ikut mama aku, cupingnya ikut apa namanya? Bokap. Bokap gua hidungnya udah nggak ada batang, dia cutbray. Oh, nyokap gue hidungnya tinggi kayak gini gitu. Tapi aku ininya ikut bokap. Cuman kan ini walaupun ininya lebar, tapi kalau di sini bagus dari samping. Terus sesuai dengan muka aku. Kalau nanti aku OP, hidungnya begini jadi lucu. Nah, kayak lucu kan? Kalian tahu nggak hemong-hemong alay di ini? Tahu kan kalian hemong-hemong Thailand, hemong-hemong Konoha yang alay-alay? Kan mereka pada oplas hidungnya kayak ini, keentup tahun, jadi begini. Oh, tuh. Ya. Kamu pernah lihat saya asli ya? Ya, kalian ini rekam ya guys, rekam pajang di YouTube di media kalian. Aku akan memberikan komentar kenapa Nikita mencabut laporannya. Ini bahaya. Tapi baik untuk Nikita. Kalau orang lain kan bertanya-tanya, mungkin kalian tidak paham hukum, mungkin yang sok-sok berkomentar mau di sorot infotainment itu mereka tidak paham hukum. Kalau aku kan paham karena aku sekolah. Kedua, aku ini udah 15 kali urusan hukum, udah 5 kali duduk di bangku panas, udah 2 kali masukin orang ke penjara ya. Nah, kenapa Nikita mencabut one prestasinya itu sangat baik guys. Nikita harus mencabut one prestasinya. Kenapa? Nah, tapi tidak ada yang menjabarkan ini karena mereka itu nggak sampai ke situ otaknya. Sekali lagi Nikita harus mencabut tuntutan one prestasinya. Kenapa? Karena itu bisa berefek sangat bahaya buat Nikita. Paham ya? Nah, jadi Nikita itu kan dia melaporkan, catat nih, rekam nih, nih omongan gue. Nih ya, asumsinya udah pasti benar. Kalau yang lain tuh beo-beo aja ini. Ini pasti belum ada yang menjabarkan. Ini pasti belum ada yang menjabarkan. Ini baru gue nih ya. Jadi kenapa seorang Nikita mencabut laporannya? Jadi gini, Nikita melaporkan one prestasi bukan hanya kepada Reja Gladys, tapi juga ada instansi dan katanya ada jaksa. Nah, bahayanya si Reja Gladys ini kan diajak mediasi itu tidak mau, itu hak dia. Kenapa? Karena dia memang pingin kasus ini berlanjut. Dengan kata lain, dia memang tidak mau berdamai dengan si Nikita ini. Dia maunya Niki masuk penjara. Dah, itu sampai situ dulu. Nah, tapi nggak penting lah. Kalau bukan artis yang dibahas. Nah, tapi kalau Nikita melaporkan kasus one prestasi ini kemudian tidak terbukti, pihak yang dilaporkan Nikita akan menuntut Nikita balik dengan kasus pelaporan palsu. Tuh. Nah, jadi kalau one prestasi ini tidak bercabut, Nikita bisa dituntut balik oleh pihak instansi JP dan Reja Gladys. Kalau itu tidak terbukti, Nikita bisa dituntut kasus pelaporan palsu. Nah, itu sudah terjadi oleh Mami Online yang tadinya dia melaporkan Nikita, ternyata tidak terbukti. Nikita melaporkan balik Mami Online dengan pelaporan palsu dan Mami Online masuk selama 4 bulan. Tuh. Ya. Jadi kalau seandainya Niki tidak mencabut ini, pihak sana akan melaporkan balik, keburu ini belum dilapor, belum cabut, maka ancaman hukuman Niki bertambah menjadi 4. Ini belum dijabarkan kan? Aku tahu nih. Jadi nanti ancaman hukumannya TPPU, pemerasan dan pencemaran baik, ditambah lagi pelaporan palsu. Nah, that's why kenapa dicabut? Harus dicabut, karena nanti kalau tidak terbukti, maka pasal akan ditambahkan lagi. Dan yang melaporkan bukan hanya Reja Gladys, tapi pihak instansi dan JP yang tertera dituntut di dalam laporan itu. Makanya ini buru-buru dihapus. Nah, kalau ini dihapus, maka tidak ada perjalanan one prestasi, maka Niki dan pengacaranya bisa fokus dengan kasus yang 3. Ya.
Ya aku tahu, karena aku udah pengalaman. Nah begitu. Jadi kalau SDM rendah nggak akan nangkep guys ya. SDM itu gaji menentukan SDM, oke? Gaji tempat di mana kamu bekerja ditentukan oleh SDM, oke? Jadi aku malas menjelaskan. Pokoknya kasus itu harus dicabut. Karena kalau tidak dicabut, pihak sana bisa menuntut balik, apalagi di dalamnya ada tuntutan kepada instansi. Nih kita bisa ditambah hukumannya, ancaman hukuman pelaporan palsu. Itu sudah terbukti kasus Mami Online yang dilaporkan Nikita, hukuman pelaporan palsu, Mami Online di penjara. Jadi that's why kenapa feeling aku Nikita mau fokus di kasusnya yang itu gitu. Dan sekali lagi supaya ini tidak, ya kan aku dijelasin, supaya ini tidak makin memanas. Ini kan kayaknya kan pihak sana udah panas banget karena kalian panas-panasi kan. Nah supaya ini tidak makin memanas, pihak sana lebih calm down, siapa tahu memaafkan. Siapa tahu JPU dan hakim nanti memutuskan hukumannya rendah, maka kalian jangan mengejek-ngejek JPU. Maka kalian jangan mengejek-ngejek hakim. Maka kalian jangan mengejek-ngejek pihak sana. Karena nanti kalau pihak sana geram, nih kita bisa diancamnya lebih tinggi. Aduh, ini si pijat ini, tukang pijat, gajimu 2 juta sebulan, keluar spam. Kau ini kalau ada kismin ya, gajimu 2 juta sebulan ya, biaya hidup aja masih pinjol, peleter, nggak bisa bayar, lu ikut-ikut judol 2.500.000 nggak sanggup. Jangan komen-komen orang ya, urus dirimu sendiri. Iya betul. Nah ini lagi nih si Dedek nih. Dedek gaji kau berapa sebulan? 2 juta. Hah? Sopirku aja gajinya UMR Jakarta. Kau di kampung apa gajimu? Hah? Kok ngamuk-ngamuk lu sama gue? Hah? Gua nggak kenal lu ya. Gaji lu 2 juta cukup untuk bayar peleter sama pinjol sama judol aja lu belagu ngata-ngatain orang ya. Nanti mukamu kayak kuli bangunan. Gaji gue, ya ampun. Lu tanya gaji gue, rumahku aja 3 lantai di Ragunan, kendaraanku 4. Lu hitung aja. Emang ada orang Jakarta 40 juta, 30 juta punya rumah, punya mobil? Jarang cuy ya. Udah pasti lebih. Betul. Ya. Aduh, nggak tahu lah aku kalau itu ya guys, kan tanya sendirilah ya. Dia udah somasi gue. Nanti kalau gue kata-katain dia lapor lagi polisi, repot gue kan? Rumah gue di Ragunan. Kasihan deh lu. Rumah lu kali di Kampung Ruby. Rumahku di Ragunan. Searching sono itu. Harga tanah di Ragunan per meter berapa? Wartawan mau sering kesini. Semua wartawan tahu alamat rumah Raja Bangsawan. Lu jangan iri sama gue kalau kismin ya. Aduh, tadi kan aku jelasin. Iya. Enggak, ini pakai celah Arab biar berpahala. Siapa ini Mami Eden? Sidangnya lusa ya, aku datang lagi ya. Ada-ada aja lu, mana selera gue sama dia. Dia mantannya temen gue itu, bukan teman, anak manajemennya teman gue. Anaknya itu yang mantannya dia. Waduh, itu mah tiap minggu. Aku minum dulu ya guys. Aku kalau ada hater habis kata-katain ku mute. Kenapa? Karena nanti aku kena ban. Daripada aku kena ban, mending kau ku mute ya. Iya, datang 2 hari lagi ya. Iya, aku selalu support Niki, mendoakan yang terbaik. Cuman aku kalau menjelaskan sesuatu, aku tidak mau botol ya. Karena aku paham hukum. Kecuali kalau aku botol, baru dikit-dikit lepas bebas. Ya, kita mengatakan sesuatu lepas bebas harus ada dasar hukumnya, harus ada kronologis dan alurnya. Kalau aku tahu nih masalahnya. Iya, aku suka cari sensasi mbak. Kamu nggak ikut-ikutan? Iya, betul. Nah, oke, aku jelaskan sekali lagi karena ini 1.600 ya, oke? Kalian jangan rusuh, nanti kumute. Jadi tuh kalau siang nge-live rame yang nonton. Aduh, aku. Nah, siapa punya villa? Enggak, aku abadi hidupnya. Jambi. Enggak, Niki itu bisa diringankan, tapi kalau bebas nggak bisa. Ya, jadi ini rekam ya, share. Belum ada yang membahas, karena nggak nyampe otak mereka ke situ. Jadi kenapa kasus One Prestasi ini dicabut? Karena begini guys,
Di dalam kasus Wan Prestasi, di situ tertera pihak Niki akan menuntut JP dan instansi dan bagian Reja. Loh, si Reja kalau tidak datang, instansi tidak datang, JP yang dituntut tidak datang, itu hak mereka. Berarti mereka memang tidak mau damai. Mereka maunya Niki masuk. Dah, sampai situ dulu ya. Rekam dan sebarkan. Nah, tapi ada baiknya Niki mencabut Wan Prestasi. Kenapa? Karena kalau Wan Prestasi ini tidak terbukti, maka JP, instansi, dan pihak Reja bisa menuntut balik Niki sebagai pelaporan palsu. Itu sama yang dilakukan Niki sama Mami Online. Jadi waktu Mami Online itu melaporkan Niki, ternyata tidak terbukti kalau Niki yang menonjok hidungnya itu sampai copot. Nah, pihak Niki tidak terima. Maka pihak Niki melaporkan Mami Online dengan kasus pelaporan palsu. Akhirnya Mami Online diciduk, dimasukkan ke penjara selama beberapa bulan. Sampai situ dulu. Nah, kalaulah Niki nanti tidak mencabut kasus Wan Prestasi, keburu pihak instansi JP dan Reja melaporkan balik Niki karena tidak terbukti dalam Wan Prestasi itu, ancaman hukuman Niki bisa ditambah, guys. Bukan hanya pemerasan, bukan hanya pencemaran nama baik, bukan hanya TPPU, tapi ditambah lagi kasus pelaporan palsu. Jadi daripada kasus pelaporan palsu ini nambah lagi pasalnya, maka mending dicabut, keburu yang sana ngelapor. Nah, keburu sana yang ngelapor, jadi Niki dan pengacaranya bisa fokus ke 3 kasus ini. Setidaknya Niki tidak bebas tapi bisa diringankan. Nah, karena nanti kalau misalnya manas-manasi instansi, JP, nanti ancaman hukuman Niki bisa lebih parah. Kalau aku mendukung, support dan dia, aku punya rasa empatik sebagai perempuan yang punya 3 anak. Tapi ingat, aku paham hukum. Aku tahu apa yang harus dikeluarkan dari mulutku. Aku tidak mau kelihatan botol. Jadi aku menjelaskannya secara logis. Aku tidak akan menjatuhkan Niki, aku tidak akan menjelekkan pihak sana. Ya, iya, itu alasan utamanya. Kalau yang lain-lain itu botol, tidak mengerti, tidak sampai situ otaknya. Kenapa setiap aku menjelaskan sesuatu pasti banyak bilang orang tidak terpikir ke situ, tapi seorang Satria Mulia terpikir sampai situ. Gua kalau ngobrol sama teman-teman gua lagi kumpul, teman-teman gua tuh suka bilang, iya ya, sesuatu yang nggak kita pikirkan kalau udah ngomong Mas Satria jadi kepikirkan. Kalian mau tahu kenapa? Karena aku suka nonton film Bollywood dan Hollywood. Itu fakta jawabannya. Karena di film Bollywood dan Hollywood kita diajarkan untuk berpikir secara nalar, filosofi, trilogi dan psikologi akan nyambung dengan masalah-masalah kehidupan kita. Itu jawabannya. Iya, sebarkan. Aku udah bilang tadi rekaman sebarkan kan? Iya. Supaya alasan utamanya supaya tidak dilaporkan balik. Kedua, alasannya supaya fokus. Karena sudah 2 jenderal, ya Allah, udah 2 jenderal ngadu ke aku, Niki itu bakal dipenjara lama, guys. Yang satu jenderal suaminya istri lawas. Yang satu lagi jenderal dari Kalimantan. Gak usah aku sebut namanya. Makanya aku nih pusing juga lihat si Niki. Aku pikirnya 6 bulan, setahun gitu. Apalagi banyak hemong-hemong, binci-binci kos-kosan, SDM rendah, jelek-jelekin JPU sama hakim. Tinggilah nanti tuh ketok palunya. Kan udah aku bilang dari awal, sebelum pengacara-pengacara lain dan artis-artis seleb TikTok ngikut-ngikut, aku udah ngomong di luar, jangan kalian jelekin itu JPU, jangan kalian jelekin itu jaksa, jangan kalian jelekin hakim. Aku udah 5 kali duduk di bangku panas. Yang menentukan hukuman kita rendah itu adalah perilaku baik. Ini malah fans-fans alainya itu jelek-jelekin. Nanti 20 tahun bisa diketok palu itu. Aku berharapnya cuma 6 bulan. Lebih banyak berpikirnya. Lu mah nonton film Bollywood zaman dulu kali. Kalau lebih banyak joget-joget, India itu film terlaris nomor 2, terlaris, terkaya, termahal nomor 2 di dunia. Ini SDM rendah itu yang ngomong begitu. Berarti kok nggak tahu. Joget-joget orang bule nggak mau nonton lah. Sedangkan film India aja di Amerika, Australia, Eropa, box office ranking 2 terus. Iya asli, aku nggak oplos-oplos ya. Janganlah, kasihan loh, dia perempuan loh. Tante, kita tidak tahu loh anak cucu kita akan mengalami masalah apa. Kita tidak tahu pergaulan di masa depan. Apalagi nanti anak cucu kita pergaulannya lebih keras dan kuat. Wow.
Nanti kita nggak tahu. Emang kamu pikir semua orang yang masuk penjara kebayang dia bakal masuk penjara? Emang seorang ibu dan seorang ayah yang anaknya masuk penjara kebayang anaknya bakal masuk penjara? Tidak. Siapa tahu itu karma dari dia mampusin orang di masa lalu. Itu tidak boleh. Iya betul. Aku kan udah 5 kali duduk di bangku pengadilan itu. Nggak masuk penjara sih aku, karena aku tahu cuap-cuapnya. Makanya aku bilang zaman sekarang laki-laki harus komunikatif, NPD, dan gesrek. Gesrek itu gilda. Hanya orang yang NPD, komunikatif, dan gesrek yang diangkat menjadi atasan-atasan di perusahaan. HRD dan manajer, supervisor, sama direktur di perusahaanmu itu melihat ini orang diangkat jadi leader tapi kok diam ada emas. Diam adalah emas tuh zaman dulu. Zaman sekarang lu diam adalah emas, kastamu BABBUB di kantor nggak akan jadi lirikan si direktur, nggak akan jadi pusat perhatian untuk diangkat naik derajatnya. No, zaman sekarang anak laki-laki harus komunikatif, NPD, dan satu lagi ODGJ. Karena orang-orang sukses di Jakarta ya itu rata-rata ODGJ, NPD, dan komunikatif. Aku bisa punya rumah di Jakarta, aku bisa jalan-jalan 18 kali ke 11 negara pakai duitku sendiri, aku bisa punya tabungan emas 700 gram, aku punya kendaraan 4, 1 punya kantor, 3 punya aku. Kenapa? Karena mulutku nih. Lu zaman sekarang laki-laki harus diam elegan. Gak ada. Diam adalah emas. Gajimu 3 juta nanti. Percaya kataku. Zaman sekarang laki-laki harus komunikatif. Justru zaman sekarang tuh laki-laki itu kalau diam-diam berarti dia tuh nggak ada isinya, nggak ada otaknya, kosong. Karena dia nggak tahu apa yang mau dia statementkan. Dia tidak tahu apa yang mau dia reveal. Dia tidak tahu apa yang mau dia lakukan. Ngebeo aja sama istri. Jangan, zaman sekarang ini banyak laki-laki mau kondo. Enggak mbak, aduh saya aja asisten 2, 1 bibi, satu asisten. Gajinya 22 UMR Jakarta. Nambah lagi nanti pusing lagi nih. Siapa itu? Aku kalau nggak kenal jangan tanya-tanya ya guys. Aku kalau Niki sakit HIV aku nggak percaya guys. Ya kalau asumsi orang botol amat. Next iya tidak, aku tidak. Next iya atau tidak aku tidak tahu. Tapi akulah orang pertama yang menantang kalau NM itu HIV. Tidak mungkin. Orang HIV aku tahu kulitnya tidak mungkin sebulus bulu angsa kayak gue. Tidak mungkin seputih si Niki. Orang HIV itu kulitnya aku udah tahu. Temen aku kena kulitnya kusam, kelihatan. Aku orang kena HIV, aku udah tahu. Oh ini kena HIV nih. Aku udah kulitnya. Aku tahu kulit orang HIV. Tidak mungkin kulit sebening sini kita itu kena HIV. Jadi kalau ada yang bilang sini kita itu HIV, akulah orang pertama yang membantah. Ya, amin, thank you, doa yang sama buat kamu. Aku tidak mau halu, minim kena berapa tahun, tapi biasanya ya, biasanya hakim itu kalau menentukan putusan itu setengah dari masa tuntutan. Nah, ini 1/4-nya aja itu 6 tahun, karena aku baca tuntutannya 30 tahun. Nah, jadi mudah-mudahan Allah memberi kebaikan mukjizat kalau Niki cuma 6 bulan. Karena aku prihatin, Niki ini korban guys. Niki ini korban. Niki ini tumbal. Dalang pertamanya, aku nggak tahu dalang utamanya siapa ya, tapi kemarin aku ngobrol sama pengacara Dokter Reja. Jadi kemarin itu aku kan datang ke sidang Niki. Tiba-tiba pengacara si Dokter Reja manggil ya Allah manggil. Dia bapaknya senyum-senyum kan, senyum, terus Satria kata dia manggil gue. Dia langsung ngomong, saya suka banget lihat statement kamu. Walaupun kamu dukung Nikita, tapi kamu tahu, paham, dan nalar, dan logis. Terus datang dong satu wartawan nyempil di kami, ngomong, Pak, Satria mah dulu kalau ngomong, kalau nggak pinter, ya logis, ya masuk akal. Tuh, ngobrol lah di situ 3 cakep. Jadi dari situ aku dapat, sebenarnya target mereka itu O.
Nah, target mereka itu O, tapi buktinya alurnya ke Nikita. Nah, ini aku kasih tahu lagi ya, yang 4M itu, aku nggak tahu itu udah terbongkar di media atau belum. Tapi kemarin itu pengacara Dokter Reja itu bilang ke aku, jadi itu yang masuk itu 3,4M. 600 jutanya itu nggak tahu kemana. Nah, 600 jutanya inilah yang mau dicari nanti ke rekening siapa atau kemana. Itulah nanti bakal dijadikan terdakwa juga gitu. Nah, itu aku nggak tahu. Nah, kalau Niki bilang dia kan tumbal dari si Doktif. Tapi kalau pengacara Reja ngomong langsung ke aku nih, demi Allah nih ya, aku pakai Al-Quran nih, nggak bohong nih. Nih. Nih ya, ini kitab yang kubaca. Ya. Tapi kalau pengacara Dokter Reja ngomong ke aku, target mereka itu O. Tapi kalau Niki bilang di media kemarin, target dia itu korban dari Doktif. Nah, makanya aku nggak tahu. Nanti kita lihat aja. Minggu depan itu penolakan hakim ya. Minggu depan itu penolakan hakim. Minggu depannya bukan minggu depan. Tanggal 17. Tanggal 17 nanti aku datang lagi. Aku kemarin karena pengacaranya Dokter Reja welcome aku, ya aku korek-korek. Tapi tetap korek-koreknya aku tuh korek-korek pinter, tetap tidak menjelekkan kubu sana, tidak ada menunjukkan bahwa aku ini musuh dalam selimut. Aku yang logis-logis aja guys ya. Aku nggak mau kelihatan botol memberikan statement. Kasihan bokap gue mengkuliahkan gue di top 5. Aku kuliah agrobisnis di UNS 11 Maret. 11 Maret itu top 5-nya best public university. Aku tamatan English First International. English First itu top 2 paling bagus bahasa Inggris nomor 2 di Indonesia. Ini aku lagi ngambil jurusan pariwisata public relation karena aku mau menjalin kerjasama dengan perusahaan di Dubai dan di Eropa. Jadi nanti pemasukan banyak. Jadi aku tidak mau kelihatan botol. Kasihan nanti duit bokap gue yang nguliahin gue, kok anaknya memberikan statement sana sini, apalagi viral FYP tiap hari di infotainment YouTube, tiap bulan di infotainment TV, kelihatan botol. Malu dia. Kalau aku ngasih taunya yang logis aja, ya. Yang 20M itu kemarin tidak dibahas pengacara Dokter Reja sama aku. Dia ngomong sama aku 4 mata. Ya nanti kita lihat aja. Pokoknya sidangnya masih 16 kali lagi. Jadi kalian sabar ya. Sidangnya masih 16 kali lagi ya. Minggu ini penolakan hakim. Udah pasti ditolak. Nah, aku udah dikasih tahu langsung jenderal ngasih tahu aku ya, bukan ada ngesek-esek ya. Tolak. Minggu depan si Reja datang jadi saksi. Minggu depannya lagi saksi si Niki atau saksi Reja. Nah, kemarin wartawan yang deket sama si pengacara Dokter Reja itu ngasih tahu gue saksinya nanti dari mereka ada si Sela Sokia sama Davina. Kalau yang lain aku nggak tahu. Kalau saksi Nikita aku nggak tahu siapa. Katanya Doktif, tapi Doktif udah pecah kongsi sama Nikita. Takutnya nanti Doktif jadi itu kan Nikita kan kalau orangnya nggak bisa nahan emosi, dia kalau emosi langsung keceplosan. Maksud gue dia jangan jelekin Doktif dulu sebelum kasus ini beres. Kenapa kan? Takutnya si Doktif jadi saksi malah nanti dia dendam sama Nikita, justru dia mengeluarkan statement-statement yang memberatkan Nikita. Tapi kan sekarang udah terlanjur. Jadi ngeri juga kalau si Doktif jadi saksi. Takutnya nanti dia dendam dengan ucapan Nikita kemarin. Dah Doktif nggak usah datang deh, nggak usah rame-ramein aja. Gitu. Takutnya nanti dia dendam, malah dia keluarkan statement-statement yang memberatkan si Niki. Karena setahu gue duit belum ada masuk ke Doktif. Kalau pemerasan itu dia duitnya harus masuk dulu guys. Thank you, doain sama buat kamu. Masih lama. Bocah pula. Mahal lagi lampu rumahku daripada biaya hidupmu pasti. Bocah pula kata dia. Ada-ada aja kok ini. Air putih. Iya, kadang ada jadi gini. Kalau gue orangnya emosi, tapi aku pinter kontrol statement. Nah ya, kalau Niki itu tipe orang dia kalau emosi dia nggak bisa kontrol statement. Ada yang begitu. Ada orang kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak. Mungkin kali itu dia nggak bisa karena udah gede banget gitu. Kalau gue, setenar-tenarnya gue, seobses-obsesnya gue, ya, seemosi-emosinya gue paling tidak mau masuk penjara guys.
aku tidak mau masuk penjara. Bukan takabur ya, tapi aku hati-hati. Aku tidak mau masuk penjara. Karena kalau udah masuk penjara itu guys, bukan hanya kita masuk terus kita lepas, tapi ketika kita keluar dari penjara, kita mau kerja sama sama seluruh perusahaan, apalagi internasional, apalagi aku punya obses untuk bekerja sama dengan perusahaan di Dubai sama Eropa. Ketika kita nanti interview, nama kita blacklist semua perusahaan. Nah, lu mau buka bisnis, buka usaha, di Jakarta banyak-banyak bangkrut, banyak-banyak nombok. Kecuali lu dapat titipan money laundry kayak Sultan-Sultan, KW. Nah, itu enak, keluar penjara, dapat money laundry, bisa hartamu naik. Tapi kan itu duit haram. Nah, kalau Tuhan tidak menakdirkanmu untuk tidak makan duit haram, ya udah, susah. Lu bekerja sama dengan perusahaan manapun tidak mau. Makanya aku paling hati-hati tidak mau masuk penjara. Kalau masuk penjara, tamat masa depan. Karena keluar itu lu susah untuk berelasi, mencari nafkah dan bekerja sama dengan perusahaan di seluruh Indonesia. Jadi kalian hati-hati jangan sampai masuk penjara. Kalau kalian masuk penjara, masa depan runtuh. Kalian keluar, terus kalian mau bekerja sama dengan perusahaan manapun tidak bisa. Nama kalian udah di blacklist di seluruh komputer. Yang skuter-skuter, yang ada hubungan sama gue, binci-binci, jangan dibahas ini ya. Aku tidak tertarik. Jatuhlah kelasnya, masa yang begitu itu dibahas. Janganlah guys. Yang sekelas-kelas sama Niki aja. Kalian kan tahu dulu, dari dulu aku nggak mau kalau bahas yang esek-esek. Lihat orangnya juga. Iya. Maksudnya? Pakai koma, pakai titik koma biar paham. Pakai titik koma ya. Thank you. Iya, dulu aku tinggal di Medan. Aku pindah ke Jakarta 2007. Nggak kerasa lo ya, udah lama lo. Ya, tahu sendiri televisi Konoha gimana ya. Tapi kan 5-10 tahun lagi orang udah nggak nonton TV. Zaman sekarang lu jangan bilang masuk TV itu hebat, nggak ada yang nonton. Sekarang lu FYP viral dan terkenal di TikTok, itu yang hebat sekarang. Ya. Zaman sekarang lu jadi artis TikTok itu number one. Lu bisa FYP viral tiap hari, lu number one-nya. Kenapa? Karena penghasilanmu bisa melebihi pemain sinetron, langsung cash cair, ya. Yang bukan artis saja jualan kayak adik gue 1,5 miliar per 6 bulan dapat. Apalagi yang ngetop di TikTok. TikTok itu penontonnya 184 juta untuk Indonesia. Jadi kalau lu FYP viral, diingat netizen di TikTok, itu hebat. Kalau lu masuk TV yang nonton per acara TV Konoha sekarang nggak sampai 10 juta umat, honor nggak cair, ya. Lu jangan gila-gila lihat orang masuk TV enak. Honor nggak cair. Tuh teman gue, inisial A, ya, pemeran utama rating 1, sinetron rating 1. Sinetron rating 1, teman gue, inisial A, sinetronnya tamat 3 tahun lalu, belum cair 50% sampai sekarang. Udah pasti nggak cair itu. Teman dekat gue, tiap hari WhatsAppan, inisialnya V, jadi peran utama antagonis sinetron rating 1. Sinetron rating 1 itu adalah honor tertinggi untuk seorang artis, ya. 50% belum cair, udah 3 tahun lalu tamat sinetronnya, ya. Tuh, Della Puspita viral tuh nggak lu baca, 2 tahun dia pemain senior, 2 tahun honornya di TV belum cair. Gimana yang kastanya di bawah Della Puspita? Udah pasti nggak cair. Jadi kalian tuh jangan gila-gila masuk TV. Kalau dulu aku obses masuk TV, sekarang nggak. Sekarang aku maunya infotainment, social media. TV nggak ada yang nonton. Kenapa nggak cair? Karena ekonomi masyarakat rendah zaman sekarang. Kemarin ada yang bandingkan aku. Sat, si R main sinetron, lu nggak main sinetron lagi, Sat? Pertanyaanku cair nggak? Nggak cair itu. Karena yang syuting sebelum dia peran utama pun nggak cair, apalagi dia yang baru, 2 judul. Nggak cair itu. Potong kupingku. Saya udah, kalau gue udah nggak nonton TV dari 2018.
Kalau rekan-rekan gue, apalagi yang kerja kantoran, itu mereka nggak sempat nonton TV. Mereka pulang ke rumah, buka laptop, kerjain presentasi untuk dipresentasikan besok di kantor. Apalagi orang yang lebih jabatannya lebih di atas, udah pasti nonton TV. Nggak nonton TV, nggak. TV di rumah gue buka YouTube aja main infotainment. Kalau acara TV dari 2018, terakhir kali gue nonton acara TV 2018. Jadi gue nggak pernah tahu acara TV apa tuh sampai sekarang. Kalau diundang TV cair nggak? Jadi ada dua gini, misalnya diundang TV lu berapa? 5 juta per bintang tamu. Nah, kalau per bintang tamu honormu 5 juta, itu cairnya biasa 3 bulan atau 6 bulan. Tapi ada, udah cair aja yang cash, dibayar setengah. 2,5 juta. Iya, betul. Kan bener kan? Iya. Karena orang males. Yang nonton TV itu paling rere jelita di kampung, guys. Kalau udah punya, kalau kayak kota besar Jakarta kayak gue punya wifi di rumah, mana ada nonton-nonton begitu. Yang ditonton ya YouTube lah. YouTube sambil main HP. Ya nggak? Kalian pun kalau nyalain TV pasti mau mata kan bukan ke TV, main HP. Tahu gue. Aduh, dia udah laporin gue ke polisi. Dia udah somasi gue ke polisi. Surat somasinya datang ke rumah gue. Udah datang ke rumah gue makan, gue buang ke tong, gue tantang. Lu laporin gue ke polisi karena kemarin gue labrak. Udah 3 minggu nggak ada laporan polisinya datang ke rumah gue. Dan yang paling gue heran, dia bisa tahu alamat rumah gue di Ragunan, Jakarta Selatan. Berarti dia tahu dari wartawan, karena seluruh wartawan Jakarta tahu alamat rumah gue di mana. Kalau nggak dia tahu dari mana, dia kan nggak pernah ke rumah gue. TV gua 4, emang lu pikir gua kere kayak lu? Mahal lagi lampuku tuh, daripada biaya hidupmu sebulan. Oh, gua mah bukan berani lagi. Gua ini kelasnya udah ODGJ keberaniannya. Gua nggak pernah nonton TV. Loh, emang iya, seluruh wartawan di Jakarta tahu rumah gue. Kalau rumah lu rakyat jelita di kampung, dia nggak tahu lah. Seluruh wartawan di Jakarta ini tahu rumah Satria Mulia. Dah, semuanya pernah ke sini. Tahu pagar rumah warna hijau. Kalau rumah lu siapa yang tahu? Rakyat jelita pun nggak melirik. Maksudnya? Iya, rata-rata yang komen di gue itu mereka nggak nonton TV, guys. Orang, gue kasih tau ya, kalau gue diwawancarai infotainment, jadi gini, kalau kalian ngelihat gue di video, gue diwawancarai infotainment, kalau dia pakai HP berarti tayangnya di YouTube, sama sosial media TikTok sama Instagram. Kalau dia pakai kamera gede berarti TV. Nah, ini gue tandain ya. Sebenarnya gue lebih senang direkam pakai HP daripada TV. Kenapa? Karena kalau TV kan tayangnya di sosial media, penontonnya banyak, bisa jutaan, bisa ratusan ribu. Tapi kalau di TV tayang infotainment TV, kan tayangnya pagi tuh. Paling emak-emak di dapur yang nonton, orang kan pada sekolah, orang kan pada kerja, nggak nonton TV juga. Paling penontonnya 5.000 orang, datanya dikasih tahu ke gue. Yang nonton gue masuk infotainment di TV 1.000 orang gitu. Tapi kalau gue udah masuk infotainment YouTube, dibahas orang, TikTok sama Instagram, penontonnya bisa sampai 6 juta satu video. Ada tuh gue bahas si Raisya, penonton sampai 6 juta view, aku cek di YouTube. Infotainment mana gitu aku lupa. Nah, jadi kalau gue lebih senang direkam pakai HP, karena kalau pakai HP tayangnya di YouTube sama sosial media. Penontonnya banyak, jelas, ada tertera. Kalau di TV infotainmentnya pagi, siapa yang nonton pagi-pagi? Paling mama di dapur nggak ada kerja. Suami kerja, anak kerja. Nonton cuma 5.000. Tahu gue. Maksudnya? Oh, jaket, iya, ini Zara. Ini Zara yang 1,3 juta. Tapi udah nggak keluar lagi.
Iya, Nikita sudah mencabut one prestasinya. Kenapa? Karena kalau itu tidak dicabut, di situ ada tuntutan untuk instansi jaksa dan dokter Reja. Takutnya kalau tidak dicabut, nanti mereka lapor balik. Kalau tidak terbukti one prestasinya, takutnya mereka laporin Niki balik. Kalau Niki dilaporin balik, pasalnya bisa nambah dari pemerasan, dari TPPU, dari satu lagi apa? Pencemaran baik, nambah lagi pelaporan palsu. Daripada pelaporan palsu ini masuk, mending buru-buru dicabut aja one prestasinya. Hitung-hitung nanti mengurangi masa tahanan Niki. Itu udah paling bagus. Kalau STM rendah, nggak nyampe ke situ bahasannya. Pasti katanya kenapa dicabut? Kenapa begini? Aku otakku udah sampai ke situ. Kalau bocori aib aku dibayar. Kalau pamer enggak. Tergantung lu diwawancara gimana. Kalau gue bocorin aib, kalau mereka butuh info gue dikit aja, bayar lah. Aku mana mau gratisan. Tapi kalau misalnya gue lagi jalan-jalan nih gitu, gue beli rumah nih gitu, gue lagi mejeng-mejeng nih sama temen gitu, nah itu lu nggak dibayar. Tergantung. Kalau lu dibutuhkan, lu dibayar. Kalau lu yang membutuhkan, lu nggak dibayar. Tapi kalau talk show, aku talk show udah 11 sih. Ya pasti dibayar kalau talk show. Iya, kasihan ya. Aku kalau yang nggak kenal-kenal jangan dibahas guys, turun kasta guys. Iyalah, artis Konoha ini banyak banget aibnya guys. Aduh, kalau kalian terjun ke entertain, aduh, capek nggak habis-habis. Rata-rata make, nggak habis-habis. Jadi habis ini banyak masuk penjara. Kalian lihat deh, kalau aku itu pinter menentukan nasibku. Aku udah tahu nih 15-20 tahun lagi aku udah jadi apa. Kalian lihat ya. Zaman-zaman aku kan di kontrak FTV film layar lebar itu dari 2013 sampai 2020. Udah banyak yang angkatan 2013 2020 udah nggak ada di TV, di media sosial pun mereka hilang. Aku nggak tahu mereka kemana. Ya, yang dulu syuting-syuting barang pun banyak yang hilang. Nah, yang sekarang lagi eksis, kalian lihat main FTV, main sinetron, walaupun TV yang nonton seuprit. Lihat deh, 5-10 tahun lagi belum tentu mereka ada, hilang juga nanti. Nah, kalau mereka tidak memanage hidup mereka dari sekarang, bisa jadi nanti 10 tahun lagi ada yang kismin, ada yang masuk penjara, ada yang kena penyakit karena di lokasi syuting itu rokok vape kita hirup, makan tidak teratur. 10 tahun lagi hidupku tetap stabil, hidup enak, mereka pada jatuh. Pegang ngomongan gue. Karena gue udah tahu gue 10-5 tahun. Nanti yang sekarang masih eksis itu kan jangan terlena. Di entertainment tuh jangan terlena. Karena kalau udah umur 35 tahun, 40 tahun ke atas, lu siap-siap bakal tergantikan sama yang baru. Yang sekarang pun begitu. Makanya kalau aku itu memang dulu, habis lagi air aku. Iya, we support Niki. DP sekarang masih lumayan eksis, tapi 10 tahun lagi apa iya? Apa kabar dulu Nunung? Dulu pemain Sri Mulat, Nunung, tiap hari di TV. Zaman aku SD. Sekarang satu pun nggak ada di TV. Karena bakal tergantikan. Aduh, ini lagi si Rek Jelita, si Tama Botita ini. Keluar kau. Jangan nge-spam di sini. Urus hidupmu sono. Iya, masuk akal. 10 tahun lagi hidupku masih stabil, ya. Aku lagi jalan-jalan di Dubai, aku lagi di Europe. Mereka yang terlena, ada yang masuk penjara, ada yang kena penyakit, ada yang jatuh kismin. Kalau artis Konoha gitu-gitu aja siklusnya. Aku 35. Iya, begitu-gitu aja kok siklusnya. Karena nanti fans-fansnya ini udah pada besar, udah pada nikah, sibuk ngurusin kemiskinan masing-masing, sibuk ngurusin problem hidup masing-masing. Belum lagi yang pada pengangguran susah dapat antrian job fair, sibuk ngurusin kerjaan masing-masing. Udah nggak sempat lagi dia memviral-viralkan
orang yang diidolakan. Jadi lama-lamanya fans idolanya itu hilang, idolanya pun turun karena kan bakal tergantikan. Makanya nih aku bilang ya, ini buat kalian nih pasti kan ada nih manajemen artis nonton. Ini saran aku nih ya, atau yang baru-baru mau jadi artis. Pola pikir kalian tuh harus diatur ya. Ingat, ini Konoha, bukan Hollywood dan bukan Bollywood. Kalau Hollywood dan Bollywood, industri entertainmentnya dibeli seluruh dunia. Seluruh negara membeli produk entertainment mereka dengan mata uang masing-masing, kemudian dikonverterkan dolar dan rupiah, itu menjadi gaji ke artis-artisnya. Makanya artis Bollywood, artis Hollywood sekali syuting bisa gajinya bisa untuk hidup 7 turunan. Lah kalau Konoha kan dapat duit habis, cicilan di bank banyak demi kehedonan. Eneng-enengnya jual narkocoy, eneng-enengnya tuh si Robby Abbas. Udah lihat kan, viral kan? Puluhan artis sinetron yang katanya main sinetron harganya di booking om-om. Ngani-ngani ngucang, udah keluar semua kan? Karena tidak sebesar di media honornya. Ada yang nerima money laundry, nanti ketangkep. Sandra Dewi demi kehedonan. Makanya kok di Konoha ini lu jadi artis 10 tahun aja gitu. Kayak aku dulu kan pingin waktu kuliah aku jadi artis dulu 25 tahun sampai 35 tahun. Akhirnya dapet. Aku main FTV, main sinetron. Aku masuk majalah. Nah, aku masih eksis sampai sekarang di infotainment. Nah, tapi karena umur udah 35, aku harus menentukan nasib supaya nanti 10-20 tahun lagi aku tetap kaya. Tidak seperti artis-artis yang masuk penjara, pakai narkocoy, ya kan? Lihat Jonathan Prijie itu, ribuan episode masuk penjara juga, kurang juga duitnya. Mantan istrinya bilang nggak ada duitnya. Nah, gimana ceritanya itu? Kena penyakit. Karena kalau lokasi syuting itu kalau lokasi syuting itu kita banyak yang meninggal kena liver, kena ginjal karena tiap hari kita ngisap rokok, ngisap vape, sama kita kurang tidur. Selain kurang tidur, kurang minum air putih. Makanannya 4 kali saja pakai styrofoam, kimia. Jadi nanti umur 40, 45 udah tumbang itu. Nge-vape di asap di ini lokasi syuting kan nge-vape. Pasti orang nge-vape, ruangannya tertutup. Kadang dibuka tetap aja vape-nya ngumpul. Rokoknya kehirup. Kena penyakit lah tuanya. Ginjal, liver, paru-paru. Udah itu aja. Nah, makanya aku itu kan selain dapat duit di entertainment, tapi kan aku usaha trading. Aku trading dapat duit banyak. Nah, sekarang aku lagi mau bekerja sama dengan perusahaan hospitality, tapi aku ngejarnya Dubai sama Eropa. Jadi nanti sebulan aku di sana, sebulan Jakarta. Sebulan di sana, sebulan Jakarta. Sebulan di sana, sebulan Jakarta gitu. Jadi nanti sampai umur 65 udah termaintain. Lalu kalau jadi artis di Konoha, lu tinggal tunggu nasib aja terganti ke nama yang baru. Tiba-tiba lu biasa hidup hedon, nggak dapat lagi duit. Udah, kalau lu nggak pinter-pinter, tuh yang masuk penjara udah banyak, yang pakai narkocoy banyak, ya, yang kena penyakit banyak, yang si Robby Abbas sudah mendaftarkan artis-artis yang jual ke om-om, harganya udah tertera semua. Tuh. Kena penyakit, pakai narkoba, masuk penjara. Dah, aku tidak mau, ya. Udah, kalian itu daripada jadi artis, ngelamar ke kapal pesiar tuh. Nah, kapal pesiar duitmu sampai tua, maknyus. Lebih banyak duitmu di kapal pesiar daripada lu main sinetron. Main sinetron, lu paling 1, 2, 3, 5, 4, 5 judul, tamat, lu nggak main sinetron lagi. Oke? Kapal pesiar gajimu puluhan juta, jalan-jalan keliling dunia sampai tua. Ya, sampai umur 65. Terus habis dari kapal pesiar, lu ngelamar di Eropa. Hari tuamu terjamin. Jangan gila-gila jadi artis kalau di Konoha, nggak ada duitnya. Kecuali lu nanti nyambung jadi anggota DPR. Tapi kan anggota DPR lu tahu sendiri makan duitnya dari mana, ya. Nggak usah disebut lah. Ya tergantung, kalau lu jadi ani-ani suka, lu jadi ani-ani. Kalau jadi artis suka, lu jadi artis, tergantung. Tapi apa mau lu melayanin orang yang lu nggak suka? Kalau gua mau enggak.
Iya, nggak gila-gila jadi artis, di kono aja jadi artis guys. Udah, lu kerja tetap, tapi lu jadi selebriti selebriti TikTok. Lu tetap terkenal, tapi lu punya backupan kerja tetap. Itu udah paling betul. Jangan gila-gila main sinetron cuy. Lu nanti kok udah nggak syuting, masuk penjara lu. Emang lu pikir Amar Joni sebelum masuk penjara dia punya duit? Nggak ada. Aku tahu ceritanya. Sebelum masuk penjara itu dia terjerat nggak ada duit. Di balik layar nih pada tahu. Tahu aku ceritanya. NM. Aduh tadi aku kan udah bilang NM. Aku capek guys ngulanginnya. Aduh. Iya, tapi kalau aku buka usaha nggak berani. Kalau di Jakarta itu banyak nombok, nutup. Apalagi sekarang ekonomi rakyat jadi lagi rendah. Lu buka usaha kebanyakan kalau di Jakarta ini tutup. Aku nggak tahu sisa hidup dia di beberapa tahun lagi. Iya, suruh aja Bapak Kandung mau cek. Ini si Hemong ini. Hemong kos-kosan. Cek akunnya. Dia tinggal di kos-kosan guys. Mahal lagi lampu gue daripada biaya hidupnya. Hemong-hemong ini, hemong-hemong haus menghayal tidur dengan laki-laki ganteng. Tinggal di kos-kosan. Tempat tidurnya pun di bawah. Malas aku nganggepinnya. Mukanya muka kuli bangunan. Iya OTR, ya Allah, cek akunnya. Kasurnya kasur zaman dulu. Itu di kampung pedalaman nggak tahu aku di mana. Mahal lagi harga lampu daripada gaji dia sebulan pasti. Muka-muka ini, muka-muka kuli bangunan, tapi kuli bangunan yang JELEK yang kismin, bukan yang kuli bangunan yang oke. Nggak sadar diri. Suruh aja dia cek. Kalau dia udah pasti hemong-hemong yang ngasal main di mana-mana. Kalau aku mah sama perempuan mau hemong mau enggak, milih-milih cuy. Apalagi aku good looking. Sayang kulitku tersentuh sama yang hemong-hemong alay-alay gitu, apalagi kismin. Aduh, aku nggak kenal guys. Iya, lu feeling aja OTR. Kalau kulitku semul-semul angsa, gampang nggak aku tidur sama orang? Coba, ya. Mau perempuan, mau war-werwor, mau binci, mau hemong, gampang nggak kalau kulitku begini, gampang nggak aku tidur sama orang? Udah pasti enggak, udah pasti selektif. Yang mana-mana dia tinggal di kos-kosan di kampung gitu, aku pun terkejut, muka tukang beca ini, udahlah, nggak penting. Enggak, dia itu nggak bebas, tapi diringankan bisa. Itu iya nona itu hemong-hemong nggak laku, hemong-hemong di kampung yang menghayal aku bisa tidur dengan ini setampan ini sama, nggak bakal dapet guys. Orang pun geli lihat dia, muka-muka tukang beca. Nggak selera aku lihat dia, terlalu botitong. Siapa? Iya, tapi modalnya gede. Cuman lu kalau buka wahana-wahana begitu balik modal 15 tahun. 15 tahun lu nombok dulu sama doang. Aku udah meeting sama orang hotel, sama wahana-wahana udah meeting, udah lewat gue. Kalau hotel bintang 3 ke bawah itu lu balik modalnya 5 tahun. Kalau hotel bintang 5, lu balik modalnya 15 tahun. Ya syukur-syukur aja lu belum koit. Belum 15 tahun lu udah koit, ya nggak merasakan lah. Kalau infotainment tiap bulan di TV. Kalau lu tanya acting enggak. Aku terakhir kontrak di bidang acting tuh 2020. Setelah itu infotainment. Kalau infotainment aku rutin, tapi kalau TV tiap bulan ya hitungannya. Kalau infotainment YouTube tiap hari malah ada aja yang bahas itu di research. Iya, aku kalau usaha aku nggak berani guys, karena aku udah melihat depan mata kepalaku usaha itu kalau tidak ditutup dan ditombok oleh money laundry tidak untung
Yang ada tutup. Mau usaha kecil, mau usaha sedang, mau usaha besar. Sudah ratusan, bukan puluhan. Lah, aku kan tinggal di Jakarta ya. Keluar komplek aja orang udah banyak buka usaha. Ruko-ruko 2 tahun tutup. Ruko-ruko 2 tahun tutup, ganti lagi. Ruko-ruko misalnya setahun ini rukonya jualan apa? Jualan ayam penyet. Setahun tutup. Dikontrakin lagi, buka JNE, pengiriman. 2 tahun tutup. Ganti lagi laundry, nggak nutup. Min. Ya karena artis Konoha itu dari YouTube nggak bisa kaya, itu halu-halu. Dibesar-besarkannya penghasilan YouTube di Konoha itu hanya untuk menutupi duit money laundry. Catat ya, kalau lu YouTuber di India sama di Amerika, iya kaya raya lu. Kenapa? Karena view-nya satu video bisa 5,6 miliar. Satu video penontonnya 1 miliar. Dan itu continuity. Jadi misalnya lu bikin konten YouTube, isi video YouTube-mu ada 50. 50-nya itu penontonnya ratusan juta. Miliar, ratusan juta, kaya lah. Nah, kalau di Konoha kan tayangan-tayangannya kurang gitu-gitu aja gitu, bongkar aib, debat nggak penting, nggak ada penyelesaiannya, ngadu domba orang berantem, ya kan, pamer-pamer, itu aja ininya, kontennya gitu-gitu aja. Jadi orang males nonton, penontonnya pun paling sejuta, 11 juta pun paling penonton cuman 2 video. Dan kalau di Konoha itu kan rata-rata 50% beli subscriber, liker, komen, dan share. Untuk apa? Untuk memancing supaya penonton lain nonton. Ih, banyak nih videonya. Nah, nanti pemasukan dari YouTube itu dipotong YouTube 55%. YouTube motong 55% loh. Emang lu pikir buat lu 100%? No, 55%. Nah, sisanya 45% buat lu. 45% ini dipotong lagi ke 50% modal tadi. Untuk gaji karyawan, untuk beli subscriber yang 50% tadi, untuk nge-up video, terus bayar sewa alat. Kalau lu syutingnya di luar, kalau lu nggak dapat endorsan, lu sewa tempat. Kalau lu nggak dapat sewa tempat, lu pergi beli properti. Kalau lu nggak dapat endorsan properti, ya lu beli propertinya. Kalau lu nggak dapat endorse pinjaman mobil, ya lu nyewa mobil. Misalnya berapa? Krumu harus 3 mobil, mobilmu cuma 2. Lu berangkat ke Bromo misalnya buat konten 5 mobil, ya 3 mobil lu nyewa, 2 mobil punya lu. Nombok jatuhnya. Makanya lu nggak nonton itu si Cinta Laura sama Ana Ahmad Dhani. Sebenarnya bikin YouTube itu nombok. Langsung si Cinta yang bilang. Jadi jangan mau dibotol-botolin. Dibesar-besarkannya penghasilan YouTube di Konoha itu adalah untuk menutupi money laundry, ya. Enggak, aku kalau kos-kosan kontrakan nggak berani. Ya, aku udah tahu, aku itu kalau membuat sesuatu itu harus ada filosofi dan alurnya. Lu bikin kos-kosan, harganya berapa? Harganya 100 juta satu kos. Lah, nyewa kosnya sebulan 500 ribu. 500 ribu, kalau hitungannya ya, kalau di Kota Madia ya, kalau di Jakarta misalnya lu beli, kalau di Jakarta misalnya lu beli harga satu kos-kosannya 1 miliar. Rata-rata setahun paling lu bisa sewain 15 juta. Lah, lu bagi aja tuh 1 miliar ke 15 juta, berapa bulan lu balik modal? Hah? Iya kalau lu belum koit. Kalau sebelum balik modal 1 miliar, lu udah koit, sama doang. Oh enggak, aku kalau kos-kosan kontrakan aku nggak berani. Bokap gue udah bolak-balik. Tapi alhamdulillah emasku udah 700 gram. Dulu aku beli emas 100 gram. Aku sering pamer emas kan, tapi di band, yang kadang nggak mau lagi. Dulu aku beli emas 100 gram itu 96 juta. Sekarang 100 gram kalau dijual 190 juta. Naik 90%. Jadi sekarang aku kalau ada duit, aku nggak mau halu-halu kos-kosan kontrakan. Langsung beli emas. Emas batanganku udah 700 gram. Tapi cuman plus minusnya adalah kalau emas batangan ini nyimpannya lu bingung. Nah kalau aku tahu caranya. Memang nggak cocok kalau nggak mau rugi. Kalau aku nggak mau rugi ya. Kalau catat ya, aku orang tidak mau ngambil resiko. Orang beda-beda ya. Aku orang yang tidak mau rugi dan tidak mau ngambil resiko. Tapi kalau kalian mau ngambil resiko dan rugi, silakan. Aku tidak melarang. Tapi kalau kalian tanya gue adalah orang yang paling benci rugi dan tidak mau ambil resiko. Itu gue. Ya, sukses juga buat kamu.
Iyalah, kalau gue membuat sesuatu ada matematikanya. Aku ini kan orang agrobisnis. Aku kuliah di UNS 11 Maret ya. 11 Maret itu universitas negeri terbaik nomor 5 di Indonesia. Jurusan agrobisnis. Jadi kalau bisnis-bisnis udah itu kerjaanku. Ya. Mata kuliah gue ekonomi internasional. Mata kuliah gue ekonomi mikro. Mata kuliah gue ekonomi makro. Itu semua biaya hidup manusia ada di situ semua. Biaya hidup ekonomi internasional ada di situ semua. Makanya kalau padahal duitmu dimakan buat dia nyewa-nyewa mobil Rolls Royce, apalah itu. Jangan mau dibotol-botolin. Sekarang banyak di kono-kono tiba-tiba kaya trading ini katanya nanti kalau misalnya kita nganut SDM rendah. SDM rendah ngapain kok suruh aku ikut itu? Udah kalau kok kaya kok kasih duit aku. Itu aja simple. SDM rendah supaya ini orang jatuh mental supaya ikut bisnisnya dia. Nanti lu menanam 50 juta, tiba-tiba seminggu kemudian kamu loss, sorry ya. Padahal 50 juta tuh masuk kantong dia buat timnya dia untuk beli mobil-mobil mewah. Lu melarat, dia yang kaya. Itulah. Iya, alhamdulillah. Aku ini dulu aku ini nakal, aku dulu affiliate trading, ya. Aku bilang, Satria Mulia pernah 2 tahun jadi affiliate trading. Aku lah yang ngajak-ngajak orang, aku lah yang mempromosikan. Bedanya aku tidak memviralkan. Kenapa? Karena aku takut. Apabila suatu saat kejadian, tiba-tiba aku ditangkap kayak Doni Salmanan, aku tidak mau. Dah. Kalian gak usah ngajarin aku kalau soal-soal begitu ya. Itu halus semua influencer yang nyuruh kalian ikut Bitcoin itu. Duitnya dimakan. Aku ini mantan affiliate trading. Akulah dulu affiliate-nya. Bedanya aku nggak viralkan karena aku takut kayak Doni Salmanan. Kalau sekarang kan udah enggak, jadi aku aman ngomong. Katanya loss value dimakan mereka. Intinya gini lah guys, kalian logika aja. Apapun itu komputerisasi ya, terus grafik-grafik itu dan apapun itu yang menciptakan kan manusia, bukan Tuhan menurunkan dari surga. Gua kasih bisnis ya, bukan Tuhan yang menetapkan itu. Segala hal yang ditetapkan oleh tangan manusia semuanya bisa dimanipulasi, bisa dimainkan dan bisa dikerjain. Jadi kalian jangan asal-asal percaya, udah. Iya. Kecuali kalau Tuhan yang menurunkan dari langit. Hey, aku ciptakan sebuah trading, ya. Aku ciptakan sebuah Bitcoin. Nah, kalian ikutlah. Nanti rezeki aku yang ngatur. Baru, ini kan enggak. Yang memainkan, yang memanipulasi, yang mengatur semua tangan ulah manusia. Segala hal yang di laptop, segala hal yang dikomputerisasi, segala hal yang grafik-grafik, itu kan manusia yang mainin. Ya enggak? Ya udah mereka yang ngatur. Bukan Tuhan. Maksudnya, aku nikah 5 tahun lagi. Jangan cepet-cepet nikah. Banyak cerai. Angka pendaftaran perceraian lebih banyak daripada pernikahan. Lihat tuh ponakan bokap gue. Cepet nikah, nggak ada yang sukses. Rata-rata kismin. Ada yang mau beli susu anaknya pinjam duit sama adik gue. Ada yang gajinya 3 juta, 4 juta, kerjanya cuma BABA BU ngurusin satpam, guys. Tinggal tempat mertua ngutang. Tuh, dia nikah tapi tinggal tempat mertua. Di mana harga diri seorang laki-laki coba? Tinggal tempat mertua. Bertahun-tahun udah. Utang buat dia nikah, bapaknya utang di bank. Nikahnya 5 tahun lalu, utangnya di bank belum lunas. Nunggak. Jangan pernah nikah muda, guys. Jadi gini, kalau di luar negeri itu, kenapa banyak orang kaya ya? Karena sekarang itu kan Indonesia dinobatkan oleh Bank Dunia sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi nomor 2 di dunia. Salah satu faktornya karena cepat nikah. Jadi gini, cepat menikah itu akan menghambat kita untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kan kalau menikah itu lu harus punya tanggung jawab. Misalnya aku, ya, 25 tahun aku menikah. Nah, tiba-tiba aku punya anak istri, ya kan? Karena aku udah punya anak istri, berarti aku harus bekerja apa yang ada di depan mata, ya kan? Nggak bisa aku, misalnya aku mau ke Eropa, aku mengejar ke Eropa, tapi kan proses mengejar ke Eropa itu harus ada
alurnya, pengalamannya, waktunya, nggak bisa langsung tercapai. Tapi gara-gara udah punya anak istri, aku pasti mengesampingkan cita-cita aku ke Eropa. Kenapa? Karena aku pasti mengambil kerjaan yang ada di depan. Gaji UMR aja lah aku ambil. Kenapa? Karena aku harus mencukupi kebutuhan anak istri. Jadi yang ke Eropa tadi ya tidak terkabul, karena aku tidak akan menggapai itu. Karena proses mencapai Eropa itu aku butuh dana, butuh waktu, yang nanti anak istriku terbengkalai kalau aku fokus sama cita-cita. Tapi kalau lu misalnya 25 tahun, lu single dulu, lu cari circle yang besar, belum ada yang ngekang, belum ada tanggung jawab, lu belajar lagi, lu kerja berpengalaman, tidak harus gaji banyak, tapi berproses, tiba-tiba 35 tahun lu bisa ke Eropa, bisa di Timur Tengah, gajinya 5 kali lipat, 10 kali lipat daripada lu kerja gaji UMR di Konoha, lu nikah, anakmu kuliahnya nanti di Australia, anakmu nanti kuliah di Amerika, anakmu nanti kuliah Timur Tengah, tidak di SD di sini. Gitu. Jadi kalau aku meeting dengan orang-orang besar di Jakarta yang membawa hidupku bisa baik sekarang, itu pasti mereka semuanya pola pikirnya sama. Menikah itu menghambat seorang laki-laki atau wanita menggapai cita-cita. Karena ketika lu punya anak, istri, dan pasangan, lu mau nggak mau kerja apa yang ada di depan mata lu ambil. Padahal kerja yang depan mata itu gaji segitu-gitu aja sampai lu tua. Nggak bisa. Pola pikirnya harus dirubah. Itulah yang menyebabkan salah satunya Konoha dinobatkan sebagai tingkat kemiskinan tertinggi nomor 2 di dunia oleh Bank Dunia. Yang ngaku Bank Dunia ya, bukan mulutku. Iya. Zaman sekarang aja yang ngantri job fair jutaan orang pengangguran tidak dapat kerja. Jangan salah loh ya, itu yang ngantri job fair impit-impitan sampai berantem di video itu rata-rata IPK-nya tinggi. Tapi mereka tidak dapat kerja. Nah, gimana nanti anak cucumu 10-20 tahun lagi saingannya 100 kali lipat dari zaman sekarang? Apa nggak makin jontok-jontokan itu? Sekarang gini, kalian tidak bisa. Aku paling benci ya orang tua. Aku malah mempunyai anak untuk menanggung biaya hidupku masa tua. Aku melahirkan anak supaya aku orang berbukti. I'm normal, I have a children, gitu ya. Aku nggak suka. Kenapa? Lu kan yang enak-enakan tempat tidur bikin anak. Lu yang pingin punya anak, seharusnya anakmu sampai tua lu yang manjain, lu yang kasih dana, lu yang siapin rumah, lu yang siapin kendaraan. Kenapa? Karena dia pun kalau ditanya, lu mau nggak hidupmu ditakdirkan di orang yang susah dan pas-pasan, dia nggak akan mau. Sebenarnya orang tua tidak bisa mengatakan anak durhaka, tidak tahu susah orang tua. Kan yang mau anak itu terlahir ke dunia siapa? Orang tua kan? Nah, kalau aku punya anak, aku tidak akan pernah menyalahkan anakku, ini ono kucur. Aku yang harus menyediakan pendidikan tapi aku terapkan sama dia. Aku sediakan pendidikan, tapi ingat, aku akan meninggoy. Dan lu harus manage hidupmu sendiri. Jadi, selain aku kasih pendidikan dan dana, lu harus berlatih hidup tanpa gue. Karena bapakmu ini akan tua dan meninggoy. Lu nanti bakal punya anak istri atau punya suami dan anak. Itu pasti aku ajarkan gitu. Tapi jangan, anak nggak tahu susah orang tua. Anak harus berbakti memberikan duit ke orang tua. Hei, anak, kerja sana ya, jangan di rumah, cepet nikah, jangan buat satu orang tua. Lah, yang mau anak itu lahir si anak orang tua, yang enak-enakan tempat tidur supaya anak itu terbentuk seorang tua, kok si orang tua pula nyalakan anaknya? Mending lu nggak usah punya anak. Ya karena kau yang buat. Nah, ini SDM rendah ini. Anak mainkan anak ke dunia tong katanya. Karena kau yang buat enak-enakan. Anakmu pun nggak mau terlahir di keluarga kismin kayak lu. Coba tanya anakmu, nak, mau nggak mama kismin? Kamu mau nggak jadi anak orang kismin? Nggak mau dia, rugi dia. Iyalah. Nah, SDM rendah itu begitu guys. Betul. Iya, gapai dulu cita-cita kalian. Nikah, punya anak, banyak rezeki, nggak ada. No, pengemis di jalan di Jakarta banyak. Aku hampir tiap hari buka jendela kaca mobil ngasih. Ya, oke ya. Aku mau keluar dulu, aku mau printer. Besok aku ada urusan pagi-pagi jam 4 subuh aku udah bangun.